Bagaimana kabarnya di rumah? Pasti luar biasa, amin. Amin. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Kita bangkit berdiri, ayo. Yang masih duduk, ayo berdiri. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati guru kami yang akan memimpin sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ayo adik-adik, kita mau angkat tangan kita mau sorakan haleluya, tapi dengan gerakan yang baru. Ikutin Kak Bobi ya, kayak gini. Haleluya, haleluya, haleluya. Udah pada paham? Kiri, kanan, atas. Ayo, 1, 2. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bentar kita mau angkat pujian kita, Sungai Sukacitamu. Ayo, mana suaranya? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayo sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita buat kita mendengarkan firman. Oh, silakan boleh duduk lagi. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian kita, Lingkupiku. Semuanya yang serius ya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi
dengan kuasa-Mu lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Ayo adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu sehingga kami boleh untuk memuji Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati guru kami yang akan memberikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu bisa tertanam di hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik. Wah, tadi adik-adik sudah semangat ya saat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, coba duduk tenang ya. Boleh loh ajak kakak atau adiknya untuk bergabung mengikuti mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kak Nana bercerita, mau tanya nih kepada adik-adik semua, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Wah, betul adik-adik semua masih ingat ya tentang membuat bangunan di atas. Ada dua pilihan, di atas batu atau di atas pasir. Kalau adik-adik kemarin mengikuti, pasti adik-adik bisa menjawab. Kita harus membuat bangunan di atas dasar yang kuat dan kokoh, yaitu di atas batu. Nah adik-adik, sama seperti hidup kita, kita harus mendasarkan hidup kita berjalan bersama Tuhan dengan firman Tuhan. Oh iya, kemarin juga disampaikan loh adik-adik, kita jangan cuma bisa menghafalkan ayat firman Tuhan saja. Oh itu sudah bagus, tapi kita juga harus melakukannya. Harus apa? Melakukannya. Nah adik-adik, sebelum Kak Nana bercerita, Kak Nana mau ajak adik-adik semua untuk menyebut super kebenaran hari ini. Yuk semuanya berdiri. Semuanya siap? Ya, hebat semua. Super kebenaran hari ini adalah: aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Wah, mudah sekali kan? Yuk, ikuti Kak Nana dengan gerakannya. Aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi dengan semangat ya. Aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Hebat semua. Silakan duduk kembali adik-adik.
Adik-adik, hari ini Kak Nana akan bercerita tentang Raja Salomo. Tapi ini ceritanya adalah Raja Salomo yang bersukacita. Tetapi adik-adik, bukan hanya Raja Salomo saja loh yang bersukacita, tapi seluruh bangsa Israel juga ikut bersukacita. Wah, mengapa ya mereka kok bersukacita? Yuk ikuti firman Tuhan hari ini. Adik-adik, Raja Salomo itu punya cita-cita yang besar. Dia ingin membangun istananya semakin luas, semakin besar, semakin megah. Tapi bukan hanya itu saja loh adik-adik. Salomo juga ingin membuat bait suci atau rumah Tuhan, tempat untuk beribadah. Nah, adik-adik, suatu kali Raja Salomo itu teringat dengan seorang sahabat ayahnya. Nah, adik-adik masih ingat siapakah ayahnya Raja Salomo? Ayo adik-adik, coba diingat-ingat, itu sangat mudah sekali loh. Betul adik-adik, Raja Daud. Nah, adik-adik, Salomo itu teringat, wah, dulu ayahku saat membuat istana ini, dia punya sahabat Raja negeri Tirus yang bernama Huram. Yang bernama siapa? Huram. Huram inilah yang membantu Raja Daud membuat istana. Nah, Raja Salomo karena ingin membuat istana dan juga bait suci, Raja Salomo mengirim surat kepada Huram, berkata ingin meminta bantuan dari Raja Huram untuk membantu membuatkan istana dan juga bait suci yang besar, yang indah sekali. Nah, adik-adik, Raja Huram kira-kira mau atau tidak ya membantu? Saat itu juga ketika menerima surat, Raja Huram langsung menyetujui dan menulis berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, Dia sudah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana, yang berhikmat, yang akan membuat bait suci rumah Tuhan dan juga istana untuk Salomo sendiri." Nah, adik-adik tahu kan kalau Raja Salomo adalah raja yang berhikmat luar biasa. Oleh sebab itu, saat membuat bait suci, Raja Salomo tidak pakai kepandaiannya sendiri menggambar. Seperti seorang arsitek ketika ingin membuat rumah, pasti dia akan menggambar dulu. Nah, Salomo juga harus seperti itu. Tapi adik-adik ingatkan, Raja Salomo itu dekat kepada Tuhan. Dia punya hikmat luar biasa dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo bisa membuat desain bait suci yang luar biasa hebatnya. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik, yang bekerja luar biasa banyaknya. Mau tahu adik-adik? Adik-adik nih ya, ada 70.000 kuli atau pak tukang bangunan yang membantu membuat bait suci. 70.000 itu banyak apa sedikit? Wah, itu banyak sekali adik-adik. Pak tukangnya tuh banyak sekali karena akan membuat bait sucinya tuh besar sekali. Tidak hanya itu adik-adik, ada 80.000 tukang pahat yang ada membantu membangun bait suci. Tukang pahat itu apa adik-adik? Ada batu yang besar, dipahat, dipukul-pukul dengan alat, lalu dibentuk menjadi bentuk yang indah. Itu ada 80.000 orang loh. Wah, banyak sekali. Lalu adik-adik ada pengawasnya nih, namanya mandor ya. Mandor ada 3.600 orang yang mengawasi jalannya pembangunan. Kira-kira nih seorang mandor kerjanya adalah, oh itu kayunya kurang geser sedikit, atau oh itu kayunya kurang kesini sedikit. Itu adalah tugas mandor. Dan mandornya ada berapa tadi? 3.600. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Nah, karena cita-cita Salomo ingin membuat bait suci yang luar biasa untuk Tuhan, maka adik-adik tahu nggak? Selesainya pembangunan bait suci ini sampai 7 tahun. Wah, lama
lama sekali ya. 7 tahun itu kira-kira lama atau sebentar ya. Bisa dibayangkan nih adik-adik yang saat ini masih kelas 1 SD umurnya 7 tahun. Setelah 7 tahun kemudian adik-adik yang kelas 1 ini sudah menjadi anak-anak SMP kelas 7 atau kelas 1 kelas 7 ya. Nah itu lamanya 7 tahun. Dari adik-adik misalnya yang baru kelas 1 SD baru bisa lancar membaca, menulis. Terus 7 tahun kemudian adik-adik sudah bisa menulis cerita yang bagus, membuat hal-hal yang indah. Itu 7 tahun lamanya. Luar biasa ya adik-adik, pembangunan bait suci itu sampai 7 tahun. Tidak berhenti sampai di situ loh adik-adik. Setelah bait suci berdiri dengan bagus dan kokohnya, Raja Salomo mulai memasukkan barang-barang mahal di dalamnya. Ada yang terbuat dari emas, mezbah korban bakaran dari emas, rantai-rantai di dinding dari emas, membuat banyak-banyak perhiasan di dalam bait suci karena Salomo itu ingin membuat bait suci itu paling indah. Nah, adik-adik, Raja Salomo saat itu mengajak semua bangsa Israel, ada semua suku bangsa Israel, ada orang-orang tua di Israel, semua diajak ke kota Yerusalem. Karena apa adik-adik? Mau melihat bait suci yang sudah jadi tadi. Nah adik-adik, tapi ada satu yang istimewa loh dari bait suci yang didirikan oleh Salomo. Nah adik-adik masih ingat gak tentang Musa? Masih ingat gak tentang Musa yang mendapat 2 loh batu dari Tuhan? Di gunung apa? Di gunung Horeb. Nah isinya 2 loh batu itu apa? 10 perintah Allah. Nah adik-adik, Salomo itu saat bait sucinya sudah berdiri dengan bagusnya, Salomo juga ada keinginan membawa tabut perjanjian. Aduh, tabut perjanjian itu seperti apa ya? Mungkin adik-adik masih ada yang belum tahu seperti apa. Nih adik-adik bisa lihat di sini, tabut perjanjian. Nah adik-adik, tabut perjanjian itu adalah hal yang istimewa. Di dalamnya itu hanya ada isinya 2 loh batu yang Musa terima dari Tuhan saat di gunung Horeb. Nah, saat itu Raja Salomo mengajak semua kepala suku, semua bangsa Israel berdiri di depan bait suci sambil menunggu karena tabut perjanjian itu masih ada di kota Daud, di Sion. Nah, ada orang Lewi yang bertugas untuk mengangkat tabut perjanjian itu sampai di bait suci. Nah, Salomo sambil menunggu dengan teman-temannya, dengan semua bangsa Israel di situ menunggu tabut perjanjian itu sampai dan masuk di ruangan Maha Kudus. Oh iya, Kak Nana mau kasih tahu nih, bait suci itu ternyata adik-adik dibagi menjadi 3 bagian loh. Ada bagian depan namanya pelataran. Itu semua orang boleh beribadah di situ adik-adik. Nanti ada bagian kedua namanya ruang kudus. Di situ hanya imam-imam atau orang-orang yang melayani Tuhan yang boleh masuk. Dan yang terakhir di ruang Maha Kudus itu hanya imam kepala yang boleh masuk ke situ. Dan mereka harus disucikan dulu. Nah, di ruang Maha Kudus itulah tabut perjanjian diletakkan. Imam-imam nggak boleh masuk kan, mereka hanya sampai di ruang kudus. Nah, mereka sedang berdiri di situ. Saat tabut perjanjian diletakkan di ruang Maha Kudus, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada awan menutupi bait suci. Orang-orang menjadi takjub. Wah, apa ini yang sedang terjadi? Imam-imam juga heran. Mereka sampai tidak kuat berdiri karena awannya, sepertinya bait suci itu penuh dengan awan. Mereka sampai harus keluar. Nah, ternyata adik-adik itu tanda bahwa awan kemuliaan Tuhan hadir di bait suci. Artinya Tuhan hadir di bait suci.
Melihat hal itu, Raja Salomo mengajak seluruh bangsa Israel untuk mengangkat tangan. Mereka ada yang memuji Tuhan, mereka ada yang menari, mereka ada yang menyanyi, dan mereka berseru dengan suara yang nyaring berkata, "Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Itu puji-pujian yang mereka keluarkan karena Tuhan hadir di situ. Nah, adik-adik, seketika itu Salomo mengangkat tangan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan hadir di bait sucinya. Saat itu juga di depan Salomo itu ada mezbah korban bakaran. Saat itu langit terbuka dan langit memakan habis korban bakaran. Artinya Tuhan menerima persembahan Salomo dan juga seluruh bangsa Israel. Melihat hal itu, bangsa Israel semakin takjub, semakin wah, ini Tuhan luar biasa. Mereka semuanya bersujud di tanah dan mereka mengucap syukur sambil bersukacita. Nah, adik-adik, sebelum Kak Nana melanjutkan ceritanya, hari ini kita akan mendengar salah satu temanmu yang akan membacakan super ayat hari ini. Kak Nana juga minta adik-adik di rumah ambil Alkitabnya sekarang yuk. Kita akan membaca bersama-sama. Kak Nana tunggu, silakan adik-adik ambil Alkitabnya terlebih dahulu. Nah, adik-adik yang sudah bawa Alkitab, sekarang dibuka dulu di Filipi 4 ayat 4. Coba dicari dulu, kakaknya boleh bantu adik loh. Di Filipi 4 ayat 4. Nanti ada temanmu dari sini akan membacakan dan adik-adik di rumah ikut membaca juga. Halo teman-teman, nama saya Gisel. Gisel mau membacakan ayat dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah bersama-sama membaca firman Tuhan kan di dalam Filipi 4 ayat 4. Di situ dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Adik-adik, kok ini Rasul Paulus ya yang menulis Filipi ini? Rasul Paulus kok sampai bilangnya 2 kali? Kan tadi sudah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Diulangi sekali lagi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa ya kok diulang 2 kali? Mungkin karena kita manusia sering lupa. Jadi kadang harus diulang lagi. Seperti ketika orang tua kita memberitahu kita nih. Sekali kita nggak dengar, harus 2 kali kita baru taat. Nah, seperti itulah. Nah, adik-adik, bersukacita itu apa ya adik-adik? Bersukacita itu membuat kita berseri-seri, senang, gembira. Wah, adik-adik pasti tahu nih, di Amsal 17 ayat 22, di situ dikatakan, ada lagunya juga loh, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Adik-adik masih ingat ayat itu ya? Nah, adik-adik, hati yang bergembira itu adalah hati yang bersukacita. Kita bisa bersukacita karena kita dekat sama Tuhan. Kita sukacita itu dapatnya dari Tuhan loh. Bukan karena, wah aku punya mainan banyak, aku bersukacita. Wah aku punya, orang tuaku punya uang banyak, aku bersukacita, aku seneng. Atau wah teman-temanku banyak. Adik-adik, itu sementara loh. Saat kita tidak punya mainan, saat kita teman-teman kita menjauhi kita sudah gak seneng lagi, sudah tidak sukacita, hilang. Itu bukan sukacita yang sejati. Adik-adik, sukacita yang sejati kita dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Bagaimana adik-adik? Sukacita sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus saja. Nah, adik-adik, coba adik-adik masih buka Alkitab kan? Kita lanjutkan tuh, ada di Filipi 4. Sekarang kita lihat yang di ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Di situ dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Kalau tadi di ayat 4 kita dikatakan suruh bersukacita. Caranya bagaimana? Di ayat yang ke-6. Meminta segala sesuatunya itu di dalam doa. Kalau kita di dalam doa, berarti kita berseru kepada siapa? Betul, berseru kepada Tuhan Yesus. Kita mintanya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, setelah kita meminta di dalam doa, jangan lupa kita harus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, jadi kalau kita ingin punya sukacita yang sejati dari Tuhan, yang pertama kita harus percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita tak henti-hentinya selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Saat kita senang, pasti kita mudah untuk bersukacita, mengucap syukur. Tapi saat kita sedih, ternyata kita juga tetap harus belajar mengucap syukur. Nah, itulah kuncinya ya untuk kita dapat bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum Kak Nana menutup ibadah hari ini, biar adik-adik tetap ingat firman Tuhan hari ini, yuk adik-adik coba menjawab kuis hari ini. Semuanya siap? Mari kita dengarkan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman. Sekarang Kak Inggar mau memberikan kuis. Yeay! Tadi adik-adik yang sudah menyimak firman dari Kak Nana pasti bisa menjawab kuis yang akan Kak Inggar berikan. Oke, siap? Siap adik-adik yang ada di rumah. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adik-adik juga boleh tuh ketik jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Oke? Nah, sudah siap semuanya? Pasti sudah siap. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama raja dari Tirus yang merupakan sahabat Raja Daud? Ayo, siapa yang tahu? Tadi yang mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh pasti ingat. Hah? Sudah tahu? Sudah ingat? Ayo cepat. Ketik di kolom komentar jawabannya. Sudah? Nah, adik-adik sudah tahu ya. Siapa ya nama raja sahabat Raja Daud yang berasal dari Tirus? Nah, betul sekali. Dia adalah Raja Huram. Ayo, siapa yang betul tadi menjawabnya? Hebat sekali. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara untuk kita bisa bersukacita? Wah, tadi bagaimana ya? Yang adik-adik sudah mendengarkan firman pasti tahu. Apa ya? Yang pertama, apakah kalian mempunyai teman yang banyak? Ataukah kalian mempunyai mainan yang banyak mungkin? Atau kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang ingat firman hari ini? Bagaimana kita harus kalau kita mau bersukacita? Apa anak-anak? Wow, betul sekali. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selalu bersukacita. Yeay! Adik-adik menyanyi dengan sungguh-sungguh ya, sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
benar Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kau memilikiku. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, pakai hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik kita mau berdoa bersama-sama. Kita minta supaya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita, karena kita hidup bersukacita bersama Tuhan. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, Engkau pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik yang ada di rumah dan seluruh kita yang melihat tayangan ini, kita like dan kita subscribe tayangan sekolah minggu online Gereja Kristus Penebus ya. Nah adik-adik juga jangan lupa ya, kalian komen, ketik komen di bawah ini. Jangan lupa komen adik-adik itu sebagai absen. Nah masih ingat formatnya? Nah adik-adik klik hadir, nama, dan kota. Hadir, nama, dan kota. Ya, jangan lupa. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan jam 10 siang. Tuhan Yesus memberkati.